Gugatan pra-peradilan Poni Anneke Panambunan yang diajukan tim kuasa hukum Muhammad Ridwan SH dan Samuel Goklas CS ditolak oleh Hakim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Secara tegas, Alpi Usup yang memimpin sidang gugatan pra-peradilan mengatakan upaya hukum mantan Bupati Minahasa Utara itu dinyatakan ditolak. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah menetapkan tersangka terkait proyek pemecah ombak tahun anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 8,8 miliar rupiah. Dan Poni Anneke Panambunan ikut ditetapkan sebagai tersangka lantaran menerima uang sebesar 6,7 miliar rupiah dari proyek pemecah ombak tersebut. Terpisah, Ketua LSM Minute Connection dan Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau ARUN, Noldi Johan Awi mengatakan senang dan mengapresiasi putusan Hakim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang dinilai tepat dan tegas. Saya sebagai Ketua ARUN Indonesia Timur, kepanjangan daripada ARUN adalah Advokasi Rakyat untuk Nusantara, yang dimana dalam hal kasus pemecah ombak atau kasus darurat pemecah ombak yang ada di Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, yang dimana pada hari ini telah dilakukan sidang putusan untuk pra-peradilan Poni Anneke Panambunan, yang dimana kami memberikan apresiasi yang sangat besar atau yang setinggi-tingginya kepada yang pertama, kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara, yang kedua kepada Hakim Tunggal Pra-peradilan atau Pengadilan Tipikor Manado, yang dimana sangat tegas telah menolak atau tidak menerima pra-peradilan daripada Poni Anneke Panambunan. Jadi kami seluruh masyarakat Minahasa Utara, masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, sekali lagi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua lembaga negara tersebut. Sekali lagi saya sebutkan, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dalam hal ini telah memutuskan pra-peradilan daripada Poni Anneke Panambunan dan jelas dan tegas. Ya, sekali lagi saya sampaikan sangat jelas dan tegas, ditolak atau tidak diterima. Jadi oleh karena itu kami masyarakat sangat-sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kedua lembaga tadi, karena sangat jelas bahwa kerugian negara mengalir kepada Bupati Poni Anneke Panambunan sebesar 6,7 miliar itu melalui putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara. Situnya kan karena ini putusan pra-peradilan tidak dimungkinkan upaya hukum, upaya banding, ya kita menerima, walaupun sebenarnya kita keberatan karena dasar kita dalam melakukan pra-peradilan itu ada. Kami berpendapat bahwa hanya BPK lah ya lembaga yang berhak mendeklar, menyatakan kerugian negara untuk dapat dipakai dalam pembuktian hukum acara pidana. Namun ternyata hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain. Oleh
kami menghormati putusan hakim pra peradilan dan permohonan pra peradilan yang kami ajukan itu sudah ditolak oleh hakim pra peradilan Pengadilan Negeri Manado. Ya, selanjutnya kita nanti akan berkonsultasi dengan klien untuk tindakan hukum selanjutnya. Itu aja. Apakah putusan pra peradilan dari penggugat ditolak? Apakah masih ada upaya hukum lain? Tidak ada menurut hukum acara itu. Ya. Nama Pak, nama. Itu aja. Tidak ada menurut hukum acara, tidak dimungkinkan untuk upaya hukum. Banding atau kasasi. Nama Pak, nama. Nama saya Samuel Goklas, kuasa hukum Poni Aneke Panambunan. Baik, terima kasih. Tadi Hakim Tunggal di Peradilan Negeri Manado Pak Yusuf telah membacakan putusan peradilan dari pemohon Poni Panambunan dan dalam perkara peraturan nomor 6 telah diputus bahwa secara intinya bahwa seluruh permohonan dari pemohon Poni Aneke Panambunan ditolak ya. Sehingga hakim menyatakan bahwa proses penyidikan maupun penetapan tersangka terhadap pemohon Poni Aneke adalah sah secara hukum. Artinya dengan putusan ini yang ditolak oleh hakim seluruhnya, Ya. Pak Jaksa ya. Ya. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh jaksa itu sendiri? Jadi saat ini kan kita tetap sedang melaksanakan penyidikan perkara ini sampai tuntas tentunya, dan dengan ditolaknya putusan pra peradilan ini tentunya lebih mematangkan langkah kami bahwa apa yang telah kami lakukan proses penyidikan ini sampai dengan proses penetapan tersangka terhadap pemohon Poni Aneke Panambunan ini adalah sah menurut hukum, sehingga apa yang semua yang telah upaya-upaya kami laksanakan itu secara hukum dapat diterima dan benar. Semua tahapan-tahapan yang telah kami lakukan di dalam proses mencari kebenaran dari perkara ini semuanya dapat dikatakan sah secara hukum ya, sehingga ke depan tentunya kami berharap bahwa perkara ini akan diselesaikan di pengadilan sini dalam perkara pokok. Oke, cukup. Terima kasih. Regional 4 Sulawesi Utara, Jackson Lacandu melaporkan.